Oke, malam ini kita akan membahas studi kasus ya. Untuk studi kasus, teman-teman silakan lihat di deskripsi grup. Di situ sudah ada yang namanya kerangka studi kasus. Ambil yang ini ya. Baik di grup materi, ya ini grup materi. Kemudian juga ada di grup PPG Mapel PAI. Coba saya lihat di grup materi ada enggak apa kerangka studi kasusnya ini. Wadah ini ya. Nah, kita kita lihat studi kasusnya. kasusnya. Oke. Bentar. Kalau aplikasi SEP pakai yang ini enggak apa-apa ya. Teman-teman bisa ambil di sini. Ini Bisa. Kalau Kalau seandainya seandainya bingung, bingung, di deskripsi grup itu sudah lengkap gitu. Nah, studi kasus ini ada 4 tema, ya. Tema permasalahan. Yang pertama itu media, yang kedua ini LKPD, selanjutnya strategi pembelajaran, selanjutnya asesmen atau penilaian pembelajaran. Ini adalah kerangka untuk mempersiapkan studi kasus. Nah, nanti teman-teman, ya, baik guru umum yang di bawah naungan Kemenak ataupun guru rumpun PAI, Mapel, PAI, Fikih, Kurdis, SKI, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, terus guru kelas, guru RA, ini akan diacak waktu di studi kasusnya. Waktunya itu 30 menit. Nah, bisa jadi teman-teman studi kasusnya tentang temanya yang diangkat adalah media. Jadi sistem itu mengacak bisa jadi LKPD, kemudian bisa jadi strategi, kemudian bisa jadi asesmen. Jadi kita harus baca instruksi atau soal yang ada di LMS. Nah, kalau Kalau topiknya LKPD, makanya kan kita harus menyiapkan dari sekarang studi kasus karena sifatnya nanti ngetik jenengan. Isi dari studi kasus itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah deskripsikan masalah. Artinya kita harus menceritakan masalah tersebut. Apa yang terjadi di lapangan. Kemudian analisis penyebab masalahnya itu apa. Ini di poin 1. Kemudian di soal nomor 2 itu adalah upaya atau menemukan solusi dari masalah tersebut. Ini adalah sebagai tindakan. Jadi upayanya apa? Kalau masalahnya tentang media, kemudian upayanya bagaimana? Kita ceritakan di sini. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan hasil dari tindakannya. Bagaimana hasilnya? Biasanya untuk hasilnya itu kalau kita narasikan biasanya baik, sangat baik, atau relevan. Ini bisa juga berbentuk data kuantitatif. Seandainya peningkatan hasil dengan adanya tindakan ini ya, hasilnya itu meningkat sekian persen itu bisa gitu. Itu data kuantitatif. Kemudian ya tetap dideskripsikan. Deskripsi itu apa? Diceritakan. Kemudian soal yang keempat adalah menceritakan pengalaman yang berharga yang dapat dipetik. Jadi setelah melaksanakan mencari masalahnya apa, kemudian upaya yang kita lakukan itu apa, kemudian hasilnya bagaimana, kita menceritakan pengalaman yang dapat dipetik. Artinya kita mengambil hikmahnya lah. Hikmahnya kita ceritakan. Itu kalau tentang media. Semuanya sama, meskipun topiknya
atau temanya strategi. Ya Ya jadi jadi ya kita harus membuat apa? rumusan masalah dulu. Kita mendeskripsikan masalahnya apa, kita ceritakan. Kemudian kita analisis apa penyebab masalah tersebut. Kalau sudah tahu masalahnya ya kita harus menguraikan apa. Kan kita kan gampang menemukan solusinya. Kemudian kita ceritakan hasil dari tindakan tersebut. Yang terakhir, ini adalah sebagai bentuk refleksi apa yang sudah kita lakukan, itu kita mengambil mengambil hikmah atau hikmah atau pengalaman pengalaman berharga. Nah, ini Ini form ini form ini sudah sudah Pak Alif Pak Alif siapkan. siapkan. Teman-teman Teman-teman nanti buat buat ke keempat-empatnya ini ya kasus tadi kasusnya ini silahkan dibuat. Yang pertama perhatikan yang pada warna hijau. Nah, ini ini jenengan rubah. rubah. Saya minta sampel satu ayo siapa? Terserah Siapa dah? Mapel apa? Monggo. Yuk Siapa? Mbak Mbak Salama, Mas Suraili, Intan, terserah. Mbak Farida, monggo. Ekonomi, Pak. Ekonomi ya, oke ya. Berarti ya kita pembelajaran pada mapel ekonomi kita ganti aja di sini ya. Nah, ekonomi ya. Kemudian materinya apa? Ingat. Pasar dan aktivitas ekonomi. Pasar Dan aktivitas ekonomi. Dan aktivitas ekonomi. Yang enak teman-teman ini kan sudah buat mungkin teman-teman. Nah, jadi langsung mapel yang diukin itu apa mapelnya, kemudian materinya kan masih hangat gitu. Itu aja langsung diketikkan di sini. Kemudian kelas berapa ini? Ekonomi ini. 10 fase E. Kelas 10 fase E ya. Oke. Kemudian di mana? MA Darul Hidayah. MA Darul Hidayah. Mana? Kabupaten? Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian kita akan membuat yang LKPD. Jadi copy paste-nya teman-teman dari sini, dari yang ini ya. Nah, ini ya. Ini copy paste aja ke bawah. Nah, Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini. Ya. Nah, itu caranya. Kemudian pastekan di sini. Ya. Pada mapel ini kan sama kan? Nah, ini angka 5 kita hapus. Kemudian yang terakhir di sini ya. Di asesmen ini. Oke. Kita Ctrl V, kemudian kita hapus. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, manfaatkan kembali lagi ke Gemini AI. Gemini AI. Ya, kita buka Gemini AI ini. Rekomendasinya Pak Arif tetap Gemini AI ya. Karena Gemini AI uraiannya itu lebih banyak sih gitu. Lebih terurai. Oke. Nah, teman-teman selanjutnya tinggal langsung dari startnya dari buatkan ini ya. Nah, dari sini. Oke. Kita ambil satu aja. Setelah itu yang bawah. Ctrl C ya, atau klik kanan salin ya. Kemudian kita kirim di Gemini AI-nya. Ctrl V. Kirim. Nah, ini sampai selesai ya. Kalau tanda kotak ini sampai berubah menjadi mikrofon. Nah, kalau sudah mikrofon ini berarti sudah selesai. Nah, ini sudah jadi jenengan. Nah, ini ya. Ini tinggal copy paste, teman-teman. Nah, coba kita copy paste. Kita enggak usah fokus karena harus sekian karakter, enggak usah dah gitu. Yang penting empat-empatnya terjawab. Enggak usah
kupu kipu karena sekian karakter. Coba kita copy paste, dapatnya berapa karakter ini. Nah ya, ini 384 karakter. Ini sudah cukup gitu. 384 karakter itu sudah sangat cukup gitu. Ini pelan-pelan teman-teman dipelajari. Jadi seperti itu. Oke. Kok rusak? Enggak ya. Kemudian lanjut ke bawah lagi dah. Untuk yang berikutnya. Mana? Yang tadi kasus tentang topik LKPD ya. Dari buatkan ini ya. Nah, ini ya. Jangan langsung dari nomor 1 sampai nomor 4 langsung ya. Dari sini langsung ditarik ke ujiannya. Gitu. Satu-satu gini aja. Ini teknisnya gitu. Kita kontrol C kirim. Nah, kontrol V kemudian kita kirim. Tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai nih. Nah, ini sudah jadi nih. Kontrol C, kemudian kontrol V. Ya. Oke. Nah, yang di atas itu dibuang, bahasa AI-nya itu dibuang. Nah, ini ya. Ini sudah beda antara yang atas tadi tentang LKPD atau media itu beda. Kemudian dilanjutkan berikutnya yang nomor 3, buatkan studi kasus tentang topik media ini. Kita harus buat 4-4-nya memang. Gitu. Oke, kita kontrol V, kemudian kita kirim. Oke, sampai selesai ya. Nah, kontrol C kita kirim. Kita taruh di sini. Nah, lanjut ke lembaran berikutnya. Lembaran berikutnya. Oke, kita terakhir ya. Berarti ini di sini nomor poin 4 adalah asesmen atau penilaian. Ya. Kita tarik dari sini ya. Nah, sampai sini kita kontrol C, kemudian kirim di sini. Kontrol V. Nah. Sampai seperti ini. Oke. Aduh. Oke. Kontrol C atau klik kanan salin, sama aja salin, klik kanan salin. Kemudian kita kontrol V atau klik kanan paste. Kontrol V langsung dah. Ini sudah jadi. Bapak. Teman-teman. Kemudian silakan teman-teman belajar apa ya? Dia menghafal ini, mengingat biar tahu, biar paham gitu. Teman-teman. Antara studi kasus LKPD dengan ini kok ada ininya ya? Nggak usah ini. Kalau ada gambarnya nggak usah. Nah. 3%. Pak. Bentar. Nah, selanjutnya, oke, ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi seperti ini,
Silakan bisa teman-teman print, kemudian dipelajari. Yang enak triknya teman-teman itu membuat studi kasusnya ini adalah mapel yang diangkat. Kalau mapelnya guru kelas seandainya PKN, ini kebetulan ekonomi ya, itu ekonomi, yang diukimkan itu materi yang diukimkan itu aja yang dipakai, biar gampang ingatnya, kelasnya juga. Nah, yang terakhir gini ya teman-teman, diukin di studi kasus itu nanti ada soal 1, 2, 3, 4 ya. Soal 1, 2, 3, 4 itu isinya apa? Yang 4 poin tadi di atas. Jadi poin yang ini deskripsi masalah. Ya. Sebentar. Kemudian upaya atau menemukan solusi sampai pengalaman berharganya ini. Deskripsi masalah ini termasuk dengan analisisnya ya, penyebabnya analisis atau penyebab masalah, penyebab masalah. Ya. Nah, soal itu memang nanti 4 gini. Gitu. Ini usahakan terisi semuanya, jangan sampai teman-teman terjebak di soal nomor 1. Kan waktunya ini kan 30 menit. Ya. 30 menit. 30 menit waktunya. Jadi teman-teman mengira-ngira sendiri nanti. Ini saya sudah soal nomor 1 ini sudah terjawab berapa kalimat. Seandainya ini sudah terjawab 2 kalimat, jenengan langsung pindah, klik di soal nomor 2 upayanya. Isi. Oh, 2 kalimat, pindah lagi ke nomor 3. Kemudian sudah 2 kalimat atau 3 kalimat ya, pindah lagi ke nomor 4. Istilahnya Pak Alif kalimat ya. Kalau kalimat itu gini ya, yang dapat artinya gini lah, satu paragraf lah. Kalau satu paragraf agak banyak ya. Intinya sudah terjawab. Nah, ketika masih ada waktu, jenengan yang mana yang kurang itu ditambahi. Karena kita apa ya? Dikejar dipacu dengan waktu. Kalau seandainya masih ada sisa 15 menit, kita mana yang kurang? Deskripsi kita tambahi. Terus setelah itu upaya kita tambahi. Gitu. Simpan. Kemudian yang nomor 3 ini ya juga gitu. Kita tambahi. Gitu. Usahakan semuanya terisi. Kasus kemarin itu banyak terjebak di nomor 1, bercerita di sini. Jenengan sampai habis waktunya 30 menit. Yang nomor 2, 3, dan 4 itu tidak terisi. Jangan sampai demikian. Usahakan semuanya terisi. Jadi triknya seperti itu. Sudah nulis kira-kira setengah paragraf. Ya. Pindah ke nomor 2. Setengah paragraf pindah ke nomor 3. Setengah paragraf pindah ke nomor 3. Ada sisa waktu, kembali lagi yang mana yang kurang, jangan dilengkapi. Oke, mungkin itu Pak, minta tolong dong. malam ini. Monggo kita diskusi apa yang harus kita yang dibingungkan teman-teman. Monggo. Pak.